Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Lanjutkan pembacaan kitab Al-Mulakhasu fi Syarhi Kitab Tauhidi. Sampai ke perkataan qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa qawluhu qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Al-ayat. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, dan Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 151 dan 154, ayat 153 sampai 153. Kita baca keseluruhan ayatnya ya. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq dzalikum wassaakum bihi la'allakum ta'qilun wa la taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha asyuddah wa awful kayla wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba wa bi ahdillahi awfu dzalikum wassaakum bihi la'allakum tadhakkarun wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, atslu, ta'al, lau atslu, kemarilah kubacakan apa yang diharamkan Rabb kalian kepada kalian, yaitu janganlah kalian menyekutukan sesuatu pun dengannya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena imlak atau takut kemiskinan, kelaparan. Kami akan memberi rizki kepada kalian dan kepada mereka, anak-anak kalian. Dan janganlah kalian mendekati perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun tersembunyi. Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan karena sebab yang hak. Demikian itu diwasiatkan oleh Rabb kalian kepada kalian supaya kalian memahaminya. Dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hatta yabalugha asyuddah, hingga ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai kemampuannya. Dan apabila kalian berkata, maka hendaklah kalian berlaku adil meskipun terhadap kerabat kalian, dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diwasiatkan Allah kepada kalian agar kalian mengingatnya. Dan bahwa yang diperintahkan Allah ini adalah jalannya, ya, jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Yang demikian itu diwasiatkan Allah kepada kalian agar kalian bertakwa.
Baik. Nah, perkataan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, ta'alau halummu wa aqbalu. Ta'alau ini adalah kemarilah, datanglah, ya, aqbalu. Atlu aksusu alaikum wa ukhbirukum. Atlu, aku akan menceritakan kepada kalian dan memberitahukan kepada kalian. Harrama, al-haramu al-mamnu'u minhu, wa huwa ma yu'aqibu fa'iluhu wa yusabu tarikuhu. Haram ini adalah sesuatu yang dicegah, yang tidak diperbolehkan. Wa huwa, yaitu yang pelakunya akan dihukum dan orang yang meninggalkan akan diberikan ganjaran. Al-ayatu ay ila akhiril ayati salati min suratil an'ami min qawlihi qul ta'alau ila qawlihi fi khitamil ayati thalithati dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Al-ayat, ya, ini sampai akhir ayat, ya, 3 ayat ini dari surat Al-An'am. Jadi dari surat 151 sampai 153, dari firman Allah qul ta'alau sampai firman Allah di penghujung di akhir ayat 153, yaitu dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, yang tadi telah kita baca. Ini untuk catatan kaki tidak kita baca, ya. Masuk al-ma'nal ijmaliyu lil ayati, makna global dari ayat, ya'murullahu nabiyahu an yaqula li haula'il musyrikina alladzina abadu ghairallahi wa haramu ma razaqahumullahu wa qatalu auladahum taqarruban lil asnami fa'alu dhalika bi araihim wa taswili syaitani lahum halummu aqussu alaikum ma harama khaliqukum wa ma likukum tahriman haqqan la takharrusan wa dhannan bal biwahyin minhu wa amrin min indihi wa dhalika fima wasaqum bihi fi hadhihi al-wasaya al-ashari allati hiya awalan wasaqum. Nah, kita baca dulu makna, ya. Bahasanya Allah memerintahkan nabinya untuk mengatakan kepada orang-orang musyrikin yang mereka beribadah kepada selain Allah, dan juga mereka mengharamkan apa yang Allah rizkikan Allah kepada mereka, dan mereka juga membunuh anak-anak mereka dalam rangka taqarruban, mendekatkan diri kepada asnam, berhala-berhala mereka. Mereka melakukan tersebut ini dengan pikiran-pikiran mereka sendiri, dan juga taswilan karena tipu daya syaitan kepada mereka. Halummu, ya, Allah memerintahkan nabinya untuk mengatakan halummu, kesinilah, kemarilah, aku akan menceritakan kepada kalian, ya, mengatakan kepada kalian apa saja yang pencipta kalian ini haramkan, ya, penguasa semesta alam ini haramkan dengan pengharaman yang benar, la takharusan wa dhannan, bukan suatu kedustaan maupun prasangka, dhon saja. Bahkan pengharaman ini berdasarkan wahyu darinya dan juga perintah dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadhalika fima wasaqum bihi, dan yang itulah yang Allah wasiatkan dengannya di dalam wasiat yang 10, al-latihiyah, yang, ya, wasiat tersebut adalah sebagai berikut. Awalan wasaqum ala tusyriku bihi syai'an wa hadha nahyun
anisyirki umuman syamula kulla musyrikin bihi min anwa'il ma'budati min dunillahi wa kulla musyrikin fihi min anwa'il ibadati. Wasiat yang pertama adalah wasakum, jangan Allah mewasiatkan, memerintahkan kepada kalian agar tidak mempersekutukan, berbuat syirik dengannya kepada Allah dengan suatu apapun. Ini merupakan larangan dari kesyirikan secara umum. Maka mencakup semua kemusyrikan berupa sesembahan selain Allah dan mencakup seluruh ibadah yang di dalamnya terdapat kesyirikan. Sanian wasakum antuhsinu bilwalidaini ihsanan bibirrihima wa hifdhihima wa siyanatihima wa ta'atihima fi ghairi maksiatillah wa tarkir tarafu'i alaihima. Wasiat yang kedua adalah Allah mewasiatkan agar berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua ihsanan dengan baik-baik, dengan segala bentuk kebaikan. Bibirrihima, berbakti, menjaga, merawat, kemudian mentaati mereka pada perkara selain kemaksiatan kepada Allah, dan juga agar tidak berlaku tarafu, berlaku tinggi hati, meninggikan diri atas keduanya. Atsalitsan wasakum an la taqtulu auladakum min imlakin ay la ta'idu banatakum wa la taqtulu abna'akum khasyatal fakari fa inni razikukum wa razikuhum falastum tarzukunahum bal wala tarzukuna anfusakum. Yang ketiga adalah Allah mewasiatkan agar kalian tidak membunuh anak-anak kalian disebabkan takut kemiskinan. Jadi janganlah kalian mengubur anak-anak perempuan kalian, jangan juga membunuh anak-anak kalian karena takut kefakiran, kemiskinan. Karena ini Allah lah razikukum, yang maha memberi rizki kepada kalian dan juga kepada mereka anak-anak kalian. Falastum tarzukunahum, dan kalian bukanlah kalian yang memberikan rizki kepada mereka. Bal wala tarzukuna anfusakum, bahkan kalian juga tidak memberi rizki kepada diri kalian sendiri. Rabi'an wa wasakum an la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batana ay al-ma'asi al-dhahiratu wal khafiyatu. Yang keempat, janganlah kalian mendekati perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, yakni kemaksiatan yang zahirah maupun yang khafiyah, yang tersembunyi. Khamisan wa wasakum an la taqtulu nafsal lati haramallahu qatlaha wa hiya an-nafsul mu'minatu wal mu'ahadatu illa bil haqqi alladhi yabihu qatlaha min qisasin aw zinan ba'da ihsanin aw riddatin ba'da islamin. Yang kelima, Allah mewasiatkan kepada kalian untuk tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk membunuhnya, yaitu jiwa orang yang beriman dan jiwa orang kafir mu'ahad, yakni yang memiliki perjanjian kepada negeri kaum muslimin, kecuali dengan hak, yang diperbolehkan membunuhnya dari suatu bentuk qisas maupun misalkan dari zina yang telah muhsan atau orang yang murtad dari agama Islam. Dan yang sadisan wa wasakum an la taqrabu malal yatimi wa huwa atiflu
alladhi mata abuhu ila billati hiya ahsanu min tasrifihi bima yahfaduhu wa yunammihi lahu hatta yadfa'uhu ilaihi hina yablugha ashuddahu ay arushda wa zawalas safahi ma'al bulughi. Yang keenam adalah Allah mewasiatkan kepada kalian agar tidak mendekati harta-harta anak yatim, yaitu anak kecil yang meninggal, abuhu, mati ditinggal oleh ayahnya, kecuali dengan cara yang benar, ya, bima yahfaduhu, yang bermanfaat untuk mereka, wa yunammi lahu hatta tadfa'uhu ilaihi hina yablugha asyuddah, dan juga bisa mengembangkannya kemudian diberikan kepada mereka setelah mereka umur dewasa, balik, yakni rusda, mereka telah memiliki akal, pikiran, kebijaksanaan dalam mengelola harta mereka, ya. Ini setelah usia balik. Kemudian yang sabian, wa auful kaila wal mizana bil qisti la nukallifu nafsan illa wus'aha ay aqimul adla fil akhdi wal i'ta'i hasaba istita'atikum. Yang sabian, yang ketujuh, sempurnakanlah kaila, takaran, wal mizan, timbangan, bil qisti, dengan adil. La nukallifu nafsan, kami tidak memikulkan kepada seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya, yakni aqimul adla, tegakkanlah keadilan di dalam memberi, akhdi, mengambil, memberi, hasaba, sesuai dengan kemampuan kalian. Thaminan, wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba amara bil adli fil qawli 'alal qaribi wal ba'idi ba'dal amri bil adli fil fi'li. Yang kedelapan, jika kalian berkata, maka hendaklah kalian berlaku adil walaupun dia kerabat kalian. Allah memerintahkan kepada keadilan, berlaku adil di dalam perbuatan, alal qaribi, terhadap orang yang dekat, qarib, maupun ba'id, orang yang jauh. Setelah Allah memerintahkan untuk berbuat keadilan di dalam perbuatan, fi'il. Tasian, wa bi ahdillahi ay wa wasiyatahu allati wasakum biha aufu ay inqadu lidzalika bi an tuti'uhu fima amara bihi wa naha anhu wa ta'malu bi kitabihi wa sunnati nabiyhi. Wa bi ahdillah, dan dengan perjanjian Allah, yakni wa wasiyatahu, yang dengan wasiat Allah yang telah diwasiatkannya kepada kalian. Aufu, maksudnya aufu, tunaikanlah, aing qadu lidzalika bi an tuti'uhu, dengan cara menaati perintahnya dan menjauhi larangannya, kemudian mengamalkan dengan kitabnya Al-Quran dan juga beramal dengan as-sunnah nabinya. Asyiran, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Yang ke-10, dan inilah adalah jalanku mustaqiman, yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah jalan tersebut, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain sehingga kalian akan berpecah belah di dalamnya, ansabilihi, dari jalan yang benar. Ay alladhi usitakum bihi fi hatainil ayataini min tarkil manhiyati wa adamuha asyirku wa fi'lul wajibati wa adamu tauhidu huwa syiratul mustaqimu fattabi'uhu wa la tattabi'us subula al-bida'u wa syubuhatu fatafarraqa bikum an sabilihi tamilu wa tashattatu bikum an dinihi.
yakni maksudnya adalah alladzi usitakum bihi, yang kalian diwasiatkan kepadanya di dalam 2 ayat ya sebelum ini, berupa meninggalkan hal-hal yang dilarang, yakni yang terbesarnya adalah kesyirikan dan melakukan perintah yang terbesarnya adalah tauhid. Ini adalah sirat, jalan yang lurus. Fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Maka ikutilah dia dan jangan kalian mengikuti jalan yang lain. Maksudnya adalah bid'ah dan syubuhat. Kemudian fatafarraqa bikum an sabilihi. Maka kalian akan bercerai-berai ya. Jalan-jalan itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya, yakni akan tamilu, menyimpangkan dan mencerai-beraikan kalian dari agamanya. Kemudian munasabatul ayati lil babi. Annallaha subhanahu dzakara fiha jumalan minal muharramati ibtada'aha binahyi anisyirki wa nahyu anhu yastad'il amra bitauhidi bil iqtida'i. Fadalla dhalika ala anna tauhida aujabul wajibati wa anna syirka a'dhamul muharramati. Hubungan ayat ini dengan bab bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa keharaman yang dimulai dengan larangan dari kesyirikan. Kemudian larangan dari kesyirikan ini mengandung konsekuensi perintah untuk bertauhid. Hal ini juga menunjukkan bahwa tauhid adalah kewajiban yang terbesar, sedangkan syirik adalah keharaman yang terbesar. Kemudian ma yustafadu minal ayati, faedah yang bisa dipetik dari ayat di atas yang kita sebutkan. Yang pertama, anna syirka a'damul muharramati wa anna tauhida aujabul wajibati. Kemudian yang kedua, idhamu haqqil walidaini, besarnya hak ya dari kedua orang tua. Yang ketiga, tahrimu qatli nafsi bighairi haqqin la siyama idza kana al-maqtulu min dawil qurba. Haramnya membunuh jiwa tanpa hak ya, tanpa alasan yang dibenarkan di dalam syariat. La siyama, terlebih lagi jika yang dibunuh itu adalah dari kerabat. Yang keempat, tahrimu akli malil yatim wa masyri'atul amali ala islahihi. Haramnya menggunakan harta anak yatim dan juga disyariatkannya untuk mengelola, mengembangkan harta anak yatim ini demi kemaslahatan mereka. Yang kelima, wujubul adli fil aqwali wal af'ali alal qaribi wal ba'idi. Kewajiban berbuat adil di dalam perkataan, perbuatan terhadap kerabat dekat maupun yang jauh. Yang keenam, wujubul wafa'i bil ahdi. Kewajiban untuk menepati janji. Yang ketujuh, wujubu ittiba'i dinil islami wa tarki ma'adahu. Kewajiban untuk mengikuti agama Islam dan meninggalkan selainnya. Yang kedelapan, anna tahlila wa tahrima haqqun lillah. Bahwasanya perkara menghalalkan dan mengharamkan sesuatu merupakan hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, semoga dipahami dan memberikan manfaat. Kita lanjutkan ke penjelasan yang selanjutnya pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.